terdepan. Oke. Fredrin dia yang bakal ngegawangin nanti untuk masuknya Suns bersama dengan E-Boy. Yap. Si Damage. Ya, ini dia Cheesepeak yang membuat dari Devu menyangka-nyangka. Ini Kaditanya ternyata pikirnya ada di Suns, ternyata di Keyboy. Bertukar lagi. Jadi buat teman-teman semua, ini dia match yang pertama di game yang pertama. Coba kita mau lihat dong bagaimana prediksi kalian. Coba nongol di kolom komen. Prediksi kalian skor akhirnya berapa? Kalau tadi Pulung 3-1, Om Wawa 3-0, Aul 3-0. Nah kalau kalian berapa? Nongol di kolom komen sekarang. Cepat! Cepat, tapi ya pastinya prediksinya harusnya ke Onyx semua ya. Kita akan melihat untuk Gord yang sekarang muncul, Om. Ini muncul lagi nih di knockout ya. Iya, Gordnya memang yang buat dia menjadi efisien ya berjumpa dengan hero melee karena range yang bisa diberikan dari Mystic Projectile. Itu jelas sangat-sangat mengganggu dan juga nanti dengan satu Ice Queen One, efek slow-nya digabungkan dengan Mystic Gush itu berasa banget. Yap. Dan, udah rame nih yang kasih 3-0, 3-1. Ih mantap. Jangan lupa kasih hashtag One Mission, One Glory dan sekarang Idih. Indonesia. Tapi Kid Bomba ini dipegangin sama Boots. Iya, walaupun Kid Bomba membawa palu yang gede banget tapi tidak apa-apa. Boots masih punya satu kakinya untuk bisa menendang. Mau kemana lo? Kirain bawa gear, dia kan bawa gear di tangan. Iya, tapi dipegangin terus-terusan sih ngebuat dari hero team fight ya yang kita tahu bagaimana Terizla ini sangat diperlukan nantinya. Yap. Ini lambat untuk bisa melakukan rotasi Om. Nah, ya, dan ini ada cukup banyak flicker yang pakai juga. Boots, Suns dengan flicker. Nih sedikit lagi ya seperti biasa happy spin dikeluarkan. Hey, dua orang langsung terjepit dan sekarang Kairi-nya satu terakhir. Mau nggak mau Kairi. Belum level 4 tapi Kairi sudah terjebak dia tersebut. Seperti biasa sebelum adanya turtle yang pertama muncul. Harus akan ada satu tumbal proyek dulu yang dicari. Ya, tapi kalau ngelihat dari first blood-nya, ini match up juga sih yang Yep. agak berat ya. Fredrin lawan Aka ya Om. Fredrin Akai ini memang duel ini ya, Retribution yang siapa yang nyimpen ultimate-nya, terutama buat Akai. Selama Akai punya heavy spin, kemungkinan besar sekali dia bisa memenangkan peraduan untuk di objektif turtle. Enak ya buat Enak kontes banget, terus-terusan kita tinggal lihat ya. dijauhin, dia juga bisa di buff sisi lawan. Dan bahkan ada 2 Purify loh, di Sunset Clover dan juga Carve. Wah ini respect banget ya pastinya. Respect. Tapi untuk di area turtle kayaknya bakal diganggu nih. Yap, sementara sekarang mereka memberanikan diri untuk maju dan berhasillah sudah. Deospol mengamankan turtle yang pertama namun Kairi. Double kill didapatkan oleh Terizla. Wow, Kid Bomba dan triple kill. What? Oke, Oh ini my bukan early game yang diinginkan oleh Onyx, tapi sementara waktu Dusfold, mereka benar-benar sedang memegang kendali di 2 menit awal. Kid Bomba punya damage yang mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx karena kita tahu mereka juga tipis. Gord, terus juga si Kadita tadi gak punya item yang memang durable buat di awal. Kan di awal kan ngandelin item ya butuh waktu. Terus juga mereka kan mainnya cukup nabrak ya. Dengan adanya Kadita yang harus ngasih badannya ke depan. Dan itu enak banget dibuyarin sama Magistornya. Dan tapi setidaknya tadi ada purple buff yang dicuri sama Suns. Oke, pertukaran ya. Mau nggak mau ya Om ya, mereka pun harus memutar otak untuk bisa mencari lagi satu pertukaran yang biar bisa membuat mereka terasa adil. Namun dengan 2 point dead yang ada di dalam tubuh Kairi, coba lihat level 6 tetap bisa nyamain dari sisi levelingnya. Gimana farmingnya? 2 kali loh dia kena, tapi barusan Suns-nya mencoba untuk bisa melempar lagi ke arah Mystic Guys dan juga projectile-nya. 6 untuk sekarang dengan adanya satu rock wave yang udah dikeluarkan dan juga Megastar dijemput kayak begitu. Itu enaknya Patilda. Kating moment, udah sekarat tapi bisa diselamatin. Bahkan bukan cuman dijemput aja, itu ada shield dan juga heal-nya kan. Iya, tapi masih ada duel juga nih dari kedua. Wah ditabrakin dong. Oke, slow di belakangnya Sunset Lover masih cukup jauh. Cuman tadi sebelumnya ya, antara Suns dan juga beberapa player, dia mencoba untuk bisa mendapatkan satu dengan satu projectile-nya, dengan injunction-nya. Tapi emang benar-benar belum ada yang kena, rotasinya juga terus berjalan. Cuman dari sisi leveling ini loh, tetap bisa dideketin jaraknya. Jadi nggak jauh-jauh banget walaupun mereka dari tadi juga udah kalah team fight 2 kali. Tapi di tengah pertempurannya akankah kembali terjadi dan Keyboy berhasil langsung didapatkan. Ya, Iya. dan tumbangnya Keyboy juga ini akan memudahkan Dusfold untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sejauh kita melihat bagaimana Onyx ini benar-benar terpressure, mereka harus mengandalkan cewek nanti. Masih ada cewek. Dan mau nggak mau Boots juga harus menjaga rekannya untuk bisa mengamankan dari purple buff-nya.
Dan kemungkinan besar dari Turtle pun tidak akan mereka adu. Kenapa? Karena Retribution pun udah langsung digunakan pula oleh Kairi. Dan Kairi masih berfokus untuk bisa melawan farmingan. Tapi di bawah platingan diamankan oleh Kid Bomba level 8 versus level 6. Yap, dan ini bukan awal yang baik pastinya untuk Onyx 5-0. Belum berhasil mendapatkan satupun objektif ke arah Turtle. Dengan 2.500 tapi lihat Dan heavy spin. kena lagi heavy spin terjepit. Dan selesailah sudah satu persatu. Mereka diambil loh. Yes, dan juga ini Sunset Lover yang nggak butuh Petrify. Dia bisa langsung ke follow up inisiasi yang dilakukan oleh Magister dengan Rogue Curian ya Om. Meskipun memang agak sulit ya untuk mencari siapa yang bakal dicuri nanti buat ultimate-nya. Tapi ya Rafael masih tetap bisa buat diambil dia. Yap. Tapi setidaknya di sisi yang berbeda, One-One-nya masih free sejauh ini. Yes. One-One-nya masih bisa menyamakan diri dan One-One belum mendapatkan gangguan. Kita lihat apakah nanti One-One pun akan bisa menjadi satu penggendong handal di dalam tim Onyx. Karena sawonya berputar-putar, Cycling Eagle pergi ke arah yang berbeda. Dan terlihat sebenarnya walaupun memang dari ceweknya belum kenapa-napa ya. Tapi match up lane-nya agak berat nih, kena poke terus sama Karvi. Ya, dan lihat bagaimana zoning dari The Vault juga. Ini bagus banget ya, karena mereka memberikan keleluasaan untuk Karvi bisa mendapatkan turret dan terjadi. Untuk di area top lane, The Vault mendapatkan hal tersebut juga. Wah. Buset, Kid Bomba kaya tuh. Iya, dia udah full plating tadi di bawah, dapetin triple kill awal-awal gimana nggak kenyang. Iya, 4.000 sendirian, yang lain masih 3.000. Ya udah dapetin banyak banget keunggulan dan ya walaupun kelihatannya tadi di awal untuk Boots ya bisa sedikit memegang ke arah Kid Bomba tapi lengah dikit. Fight-nya wah kehadiran Kid Bomba ini menjadi sebuah momentum lagi yang bisa dipegang sama Desvolt. Ini outer turret di atas pun udah tumbang, deretan item pun udah terlihat dan satu orang. Akhirnya ada shutdown yang berhasil tercipta dan Kid Bomba menjadi korbannya. Trapping power ya, tapi banyak banget tadi research juga yang harus disumbangkan untuk bisa menumbangkan ke arah Kid Bombanya. Tidak ada sosok X-Villain dan ini harusnya momentum bisa dipegang sama Onyx untuk setup ke arah Turtle. Yap, apakah ini waktunya untuk ritual recall langsung di depan dari player lawan ya. Karena mereka semua udah mulai berkumpul dan juga pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun namun sekarang it's time to fly. Bagi cewek ada satu yang terakhir selesai sudah Magister. Bahkan sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan. 4 player yang miliki oleh Deus Pool pun harus mundur. Tidak bisa lagi berada di area river. Yes, dan ini udah mulai dipegang kendali harusnya dari segi fight. Dan kalau kelihatan dari indeksnya juga crowd control punya Onyx, ini jauh lebih tinggi. Ya, cukup banyak dengan adanya projectile tadi dan efek slow yang diberikan dari Mystic Gush yang membuat tim fight-nya langsung dipegang oleh Onyx. Dan satu shutdown yang penting memang berhasil mereka dapatkan tadi. Itu shutdown yang membuat goldnya swing dan itu cewek yang dapetin dari shutdownnya. Yap, dan juga gak adanya Terizla di dalam fight di Turtle juga itu jadi sebuah pemanfaatan waktu yang begitu baik dari Onyx. Ya, itu sangat pas banget ya. Turtle ada, Kid Bomba juga lagi down. Yap. Sementara sekarang cewek mencoba untuk bisa maju kah? Karena di dalam rebutan ada tempat yang berbeda. Ada satu orang lagi. Dan Karvi berhasil dihancurkan hingga membuat 2 player. Waktunya untuk Onyx beraksi. Yes, what time is it? It's Onyx time. Ini butuh waktu yang tepat. Yap. Gak perlu cepat, yang penting tepat. Ini adalah yang dibawakan sama Onyx. Oke, awalnya ke pressure boleh. Tapi di saat udah ada waktu dan damage yang cukup juga untuk dihantarkan, chain CC-nya juga itu optimal Om. Dan objektif yang mereka pakai tadi, dimana objektifnya adalah menangin satu lane dulu. Dan mereka tangkap apa yang paling penting. Yang pertama dapetin shutdown dari Kid Bomba. Yang kedua tadi mereka melihat Karvi juga lagi ada di bawah. Posisi mereka ada 4 pemain. Diterusin sama mereka. Dan ini juga pelan-pelan dari Onyx udah mulai bisa memegang kendali atas map-nya ya. Udah mulai mirror juga altar-altar turret yang tadi udah berhasil dihancurkan. Udah mulai disamakan keadaannya dan Kid Bomba dengan adanya Athena Shield. Dia respect banget terhadap damage dari Kiboy dan juga Sans. Karena walaupun true damage ya pada akhirnya Sans ini. Ya, Sans true damage tapi ya lebih ke menghindari adanya instant burst dari Kiboy. Yap. Sementara sekarang dari satu pergerakan Mystic Gush-nya tadi sudah dikeluarkan. Walaupun belum terlalu optimal tapi setidaknya ada space juga yang tercipta di tempat yang lain. Satu ototar berhasil ditumbangkan tapi Lord sudah memanggil mereka semua untuk bisa berkumpul di dalam area river. Nah ini adalah sebuah pertanda di saat ceweknya baik-baik saja. Yes. Di saat ikut perang, momentum yang diciptakan itu langsung membalikan keadaan ya. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan cewek secara langsung juga kan dari 5 hero yang dimiliki oleh Deus Pool. Ya, untuk nangkep gak ada single target. Memang ada Sawo tapi itu nabraknya pun langsung ke depan juga. Dan ini banyak badan, banyak weakness point yang bisa dibuka oleh cewek. Yap, sementara cewek
Melihat dari kejauhan, akankah dia mendekat dan sudah melemparkan lagi ke arah satu swallow pad-nya. Tapi weakness point-nya sudah terbuka semuanya. Akankah Kid Bomba mau maju ke bagian depan, menggantikan posisi dari Magister yang memang sudah terbuka pula dari keseluruhan weakness point yang dia miliki. Tapi Burst-nya mulai maju lagi ke bagian depan. Ada Injunction yang udah langsung dikeluarkan pula bersama dengan Projectile. Tapi Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena sekarang di bagian belakang. Mystic Gush-nya sudah dikeluarkan pula, tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Deospul. Mereka semua mulai mundur, tapi Kairi mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja ada beberapa player masih bisa selamat untuk kembali menuju ke arah base-nya. Ya, itu ada satu pergerakan dari Kid Bomba yang walaupun dirinya pun tumbang, tapi pengorbanannya dia untuk bisa masuk ke lini belakang dari Onyx tidak sia-sia. Ngebuat dari damage dealernya ini nggak bisa bergerak terlalu leluasa. Karena tadi Flicker juga di-trigger untuk Suns-nya dan akhirnya Magister punya retribution yang on point. Ya, dan heavy spin tadi juga ya. Itu ya. Yang cukup terbantu tadi. Dan itulah dari Ako yang memang bisa menang duel dan adunya setiap kali kita melihat ada Ako yang cukup dekat dengan objektif ya jatuhnya itu 50-50. Yap. Setiap kali ada heavy spin. Nah, Lucky Boy itu numpang lewat, di belakangnya Burst juga numpang lewat. Tapi Burst-nya langsung balik arah. Namun dua player di bagian bawah, cewek belum punya Inspire. Tapi siap untuk bisa membantu rekannya kembali. Swallow Pad langsung dibuang begitu saja. Dan sekarang Sawo pun harus merasakan akibatnya. Ada beberapa player yang udah mulai tertinggal. Dan waktunya kah untuk mereka bisa membalikan keadaan. Tapi Burst-nya berhasil dihancurkan. Tapi di bagian belakang dengan Heavy Spin berhasil menjemput pula ke arah cewek. Ceweknya berhasil terjepit tapi ceweknya berhasil lepas. Karpinya berhasil dihancurkan. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi sekarang penalty zone udah mulai masuk lagi ke arah beberapa player. Hanya saja selesailah sudah pergerakan dari cewek. Tapi Kid Bomba sendirian melawan beberapa pemain Indonesia dan dikeroyoklah sudah terwipe out. Wipe Deospul. out diciptakan. Ini dua momentum yang begitu baik. Kairi hampir tumbang tapi dia bisa kabur dan bahkan delivering damage balasan. Dan cewek udah kejepit, dia cukup tenang untuk bisa juga mengeluarkan dari Wind of Nature-nya tadi ya. Ya dan dibantu dengan Mystic Gush jelasnya. Di Onyx mereka menang, mereka dapetin objektif clear a Lord. Mereka menang team fight juga karena ada team wipe yang terjadi tadi. Jadi keunggulan yang sangat-sangat banyak tadi baru saya diraih oleh Onyx juga. Dan mereka nggak terlalu tertinggal dari golnya, bahkan sudah mulai unggul sekarang. Sekarang dari Deospul-nya, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan Lord, tapi kita bisa bilang itu adalah Lord curian. Bukan Lord yang benar-benar murni di start oleh mereka. Dan dari Onyx mereka bisa menunggu lagi sekarang untuk adanya Lord yang kedua untuk memancing team fight di sana. Karena menurutku secara item, ini Onyx mereka sudah sangat-sangat cukup sekali. Yep. Deretan itemnya pun untuk cewek sendiri udah ada Malefic Roar nih. Untuk team fight juga udah enak banget loh. Itu E-boy-nya malah udah punya genius sama defense ya. Jahat banget ya. Iya, karena justru kalau ngelihat dari Sansa yang lebih ke arah utility ya, dia punya Iya. Enchanted dan juga ada Ice Queen One di sana. Ya, jadi geniusnya nanti ngurangin magic defense. Dari Sansa bisa masukin damage maksimal. Yap. Jadi udah dibongkar, waktunya untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan, di laser ya. Tapi emang kombinasi dan komunikasi ya yang Yep. diharapkan juga untuk Onyx. Dan sekarang berbalik unggul dan lihat bagaimana Keyboy Konsil sudah terdengar. Yap, sudah terdengar sejauh ini. Sementara Kid Bomba pun menjadi abang-abangan yang harus menjaga pintu masuk agar tidak disamperin oleh beberapa player dari Onyx. Hanya saja Keyboy hampir saja tertangkap. Yep. Tapi Karvinya ternyata diam-diam sendirian nih. Dia dapetin inner turret di arah bawah. Dan Kid Bomba udah punya Winter Trancheon. Dia akan lebih berani lagi nantinya untuk ada di lini paling depan. Sedangkan Lord yang in hand sekarang sudah muncul juga. Sun sudah selesai dengan adanya Glowing One. Setup sudah dilakukan. Tapi ya ini Om sekarang kalau ngelihat adanya utility jungler atau tank jungler. Iya. Pedih. Itu wajib catting juga ya. Baik ulur, Lord reset pun ini biasanya nggak ragu dilakukan kalau memang terpaksa. Selama masih ada ya Akai seperti itu. Itu Burst ngedorong sampai berapa orang tadi balik dari tengah loh. Burst sendirian tapi Lordnya sekarang masih berhasil diamankan oleh player Onyx untuk berhasil ditarik ke area atas. Tapi Sawonya berhasil kabur dengan satu guiding win dan Burstnya sedikit lagi bisa penalty zone-nya mulai masuk ke bagian depan. Tapi ceweknya bersiapkan untuk terbang, masih ada satu Winter Transit dan it's time to fly. Calvin Wadwan berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Tapi Lordnya akan menjadi milik siapa karena Megastorm-nya udah mulai maju ke bagian depan dan juga mengusir ke arah Kairi. Dan Heavy Spin dikeluarkan Kuna untuk membuat sebuah perimeter dan Lord berhasil diambil Deospul. Again, Kid Bomba Yep. menjadi sebuah pengganggu sehingga akhirnya pun walaupun dirinya tumbang, tapi Lordnya lagi-lagi bisa diambil sama Magister. Ya, timing masuk dari Kid Bomba tadi. Lompat dengan penalty zone dan dia juga menyadari kalau weakness point sudah terbuka ya. Dan mendelay terbangnya cewek tadi. Winter yang dipakai dan mau cewek memang agak terlambat untuk naik ke atas. Bukan tanpa alasan ya, dia nahan dulu walaupun pada akhirnya cewek tetap terbang. Tapi Betul. ini kan ada sedikit
waktu dulu. lagi Waktu, ya ya. yang terbuang juga untuk gak langsung delivering damage secara optimal. Dan Lordnya berjalan di arah top lane, sedangkan dari Dashboard mereka bakal coba untuk paksa bongkar dulu nih outer middle turret. Plus memberikan waktu kepada rekan-rekannya di saat ada Winter, mereka bisa menjauh. Jadi sekalipun terbang, damage dari One nggak nyambung kemana-mana. Nggak merambat kemana-mana, karena rambatan dari damage-nya akan berbahaya juga. Orang yang nggak bersalah, jadi kena imbasnya. Bener juga. Kau yang makan nangka, aku yang kena getahnya. Aku udah hati-hati di belakang. Tapi untuk Lordnya masih bisa ditahan juga tanpa bisa menghancurkan satupun base turret nih sejauh ini. Dan Mystic Ghost sudah dikeluarkan pula. Sementara itu Kid Bomba langsung dipanggil pulang. Karena terlalu berbahaya. Dan juga Megistar mencari informasi maju ke bagian depan. Dan ada barusan terlihat dengan injection yang sudah dikeluarkan pula. Hey, cukup santai mereka. Masih cukup tenang juga. Tapi lagi-lagi ini Sawo menjadi adanya penghancur momentum dan kalkulasi. Berkali-kali loh penyelamatannya. Dia juga buka Guiding Wind, ada sedikit heal up-nya. Itu jadi sedikit buyar kalkulasi yang udah harusnya tadi bisa dia ambil sama Onyx. Ya apalagi efek slow-nya memang bisa dihindari dengan Guiding Wind kan. Panggil aja keluar dari sana. Tapi untuk defense Onyx, ini mereka kuat banget. Mereka punya Suns. Tadi kita melihat bagaimana cepatnya mereka langsung bisa clear wave minion. Mereka bisa main tabrak juga. Dan Mystic Projectile yang selalu bisa mencek area rumput yang nggak terjangkau sama sekali. Dan positioning sejauh ini dari Suns yang bisa dibilang nggak ada escape ability selain dari flicker yang dia bawa. Ini masih termasuk bagus loh. Karena mereka baru dapetin 1 point dead juga kan Om. Tapi setidaknya dia bisa menjaga dirinya juga, bisa menjaga positioningnya. One pun harus bisa sweeping lagi atas, tengah, bawah. Mobilitas yang sangat tinggi emang benar-benar harus dimanfaatkan. Oh, tadi ada flicker ya, the trigger. Yap. Dan kalau ngeliat dari damage takernya juga ini cukup sinergi sama apa yang Pak Pulung bilang kan. Dia jaga dirinya luar biasa bagus. Ya, tapi flicker yang dipakai tadi, ini sebenarnya agak serem nanti karena untuk Lord yang spawn juga tanpa flicker nanti. Jadi dari Suns harus bermain benar-benar di belakang. Yap. Paling belakang juga jangan, ntar kejauhan. Iya, ada kayak gitu. Iya, Kayak sama ya. temennya di mana dia di mana gak nyampe kan. Enggak, jaga jarak aman. Jaga jarak aman aja. Jaga jarak Jangan aman. jauh-jauh juga. Tapi ini dia Lord yang memang masih belum ter-evolve sebenarnya. Apalagi keadaannya bisa dibilang sekarang udah mulai imbang ya. Gak kelihatan adanya dominasi dari salah satu tim nih. Iya, network sekarang Onyx yang megang. Iya. Malah Onyx yang mimpin. Padahal tadi mereka tertinggal cukup jauh. Tapi Mystic Gas-nya, hey! Apa yang sudah terjadi? Sudah terlihat ada satu Mystic Gas yang dikeluarkan. Lordnya mulai ditarik lagi menuju ke arah dari Megistar. Mau kemana perginya satu Lord ini? Karena dari Kairi dan juga Megistar masih berusaha untuk bisa mendapatkan hati dari Lord. Ngebantu clear cepat aja ya buat Yep. mid lane-nya juga. Tapi ya zoning sudah mulai dilakukan, setup menuju ke arah Lord udah mulai ditarik ulur dan entahlah. Kalau ngelihat dari Akai, power untuk bisa kontes ini jauh lebih besar. Ya, heavy spin sih yang selalu bisa mengganggu. Karena nggak ada yang bisa meng-cancel heavy spin. Plus kan dari positioning sisi dari Kiboy. Coba lihat siapa yang akan menebak dia ada di arah tersebut. Coba lihat Kiboynya mulai maju lagi ke bagian depan. Satu. Rockwave pun sudah dikeluarkan. Akhirnya Lordnya pun menjadi milik dari Onyx Plus. Crossbow Tank pun memberikan damage kepada pemain-pemain yang dimiliki oleh dia. Pada waktunya untuk mereka bisa membalikan keadaan. Coba lihat one yang di bagian belakang. Langsung lompat-lompat siap untuk mengejar siapapun yang ada di bagian depannya. It's time to Onyx bersinar kembali. Wow, positioning Kibo yang sangat-sangat unpredictable. Connect ke arah Karvi dan akhirnya momentum bisa diciptakan oleh Onyx dan sekarang. Wow, Mystic Gas-nya connect kembali. WO sudah diaktifkan. Akankah Bruno-nya bisa bertahan di area tersebut? Tapi Karvi-nya berhasil diamankan. Hanya ada 2 player saja terkena lagi dari projectile-nya. Waktunya untuk recall mungkin akan langsung dibuat oleh Sans. Tapi barusan ada Mystic Gas mulai udah dikeluarkan oleh Sansan. Tapi sekarang sedikit lagi Petersa dimiliki oleh Sunset Lover dan harus masuk lagi untuk meregen lagi SPN yang dimiliki dan juga Kid Bomba sudah ada kembali dengan satu wave minion udah mulai masuk ke dalam satu base utama mereka. Tapi penalti zone connect karena beberapa player hanya saja sekarang dengan satu winter saja setidaknya dia masih bisa melindungi dirinya dari satu crossbow yang dimiliki oleh One plus Lordnya masuk Sunset Lover sendirian dan tidak untuk waktu yang lama dia pun berkilau. Game yang pertama pilih Onyx. Yap, awal bukanlah akhir walaupun Devo punya kemampuan yang lebih besar. Seharusnya lebih ke Onyx ya kalau dari late game-nya ya. Karena melihat bagaimana Cloud yang bisa langsung lompat BMI-nya dengan full item juga. Yang dinantikan bukan hanya dari Blazing Duet-nya, tapi dengan basic attack yang bisa diciptakan. Karena itu cepet banget kan. Di combo lagi dengan ya Dexter tuh pasangan. Jadi langsung saja menuju ke game yang kedua antara Onyx versus Deus Fall. Oke, 1-0 sementara poin yang berhasil untuk diamankan oleh
Onyx. Dan harusnya kita doakan ini akan menjadi 2-0 dan ternyata kita digocek lagi. Gocek lagi. Direct-nya di jungle, Direct-nya Fredrin-nya di di XP. Coba. Bertukar dia. Mungkin melihat kondisi, oh ini Baxia Angela. Baxia nih Angela ya. Bagus Iya. nih untuk di kontes nih, untuk head to head di Dia Turtle. ada di mana-mana, ya udah gue juga bakal ada di mana-mana. Iya, sama ya. Ya tapi Fredrin bermain sebagai EXP laner, berjumpa dengan Arlott. Ini sama-sama kuat juga sih sebenarnya. Karena secara untuk clear lane-nya kan, ya buat Arlott sendiri butuh waktu. Iya. Oke. Sementara juga sebenarnya kalau berbicara tentang early power ya, adanya Angela, adanya Baxia, punya power tersendiri untuk dashboard amankan. Namun sejauh ini belum kelihatan nih karena Onyx ini udah mulai melakukan gangguan demi gangguan. Terlihat di area top lane rame banget. Ya cukup meriah sebenarnya untuk area top lane-nya, tapi itu Fredrin loh. Iya. Bisa jadi badan tebel, belum lagi pakainya emblem tank. Jadi bawa Brave Smite, sangat-sangat tebal sekali ya. Dan kita bisa melihat bagaimana emblem set dari Boots sendiri juga, dia punya vitality. 250 HP, ada tenacity juga. Jadi super tebel lah untuk di early dan bahkan untuk di gank nanti ini agak sulit. Jadi Yap, badan ya. Iya, kalau emang udah rezeki nggak kemana ya cewek ya. Tetap dapat dia gold buff-nya. Tapi kalau ngeliat dari Kairi ya, harusnya ini akan build karena damage gak sih dengan adanya Rapture yang dibawa, Lethal Ignition juga. Bisa jadi ke damage ya, Furious Hammer jadi first item. Itu dia sudah selesai, Furious Hammer-nya. Atau tetap hybrid? Lainnya nyusul sih defense item. Iya. Jadi satu Fury kan misalnya. Tetap hybrid ya, walaupun Buset. Sawo, satu hit dan berhasil lah sudah. Tepat di tengah, di pekarangan rumah yang dimiliki oleh Dustbolt, selesailah sudah satu player. iya, efek terrifying permainan Arcane Shade dan Shadow Strike tapi Magisternya di zoning. Oke, efek Terrify tadi masuk ke dalam tubuh dari Magister, mencoba untuk bisa masuk ke bagian depan. Hanya saja di bagian belakang Astraliko sudah dikeluarkan dan terlihat sudah beberapa player berkumpul di area tersebut. Tapi baru saja final selesai yang sudah dikeluarkan dan juga turtle tetap menjadi milik dari Onyx. Tapi pertempuran tetap terjadi karena ada satu lagi pergerakan di mana The Way of Keyboy membuat satu player tadi terbang menuju ke arah rekan-rekannya dan satu tembakan dari Astral Spear hampir saja. Yap, dan yang tertendang adalah Kid Bomba ya. Di saat Keyboy-nya pun mengetahui Kid Bomba udah nggak punya flicker. Jadinya ya udah frontlinernya dimakan aja. Iya, dan itu tepat sekali juga bagi Onyx karena ya Keyboy juga menginjak di level 4 ketika ada turtle yang didapatkan oleh Onyx. Dari hero counter match up count ya sampai dengan sejauh ini masih dimenangkan oleh Cloud di M5. Dari theoreticalnya, bahkan dari memang win rate di M5-nya. Karena ya balik lagi kalau berbicara tentang late game Cloud, ini punya power untuk bisa split push, Iya. memanage dari lane jauhnya. Tapi Keyboy ini udah mulai nakal nih ya. Yap, sementara sekarang Keyboy-nya sendirian di depan. Masih ada Sunpo tadi Keyboy, masih berhasil untuk kabur. Hanya saja terlihat ada Heptasis tadi yang udah dimiliki oleh Karvi. Dan menjadi tabungan awal juga ya untuk Heptasisnya. Plus Cloud dari cewek, udah ada Swift Crossbow nih itu pertama. Ya, dan item dari Kairi juga ya, dia akan menuju ke satu defense magic ternyata ya. Tough Boots dulu, ada Silence Robe, bisa menuju ke Radiant Armor. Karena dia berjumpa dengan Baxia dan juga Angela. Yap, ada continuous damage ya. Yap, ini Magistornya juga udah pede banget. Angelanya udah masuk ke dalam tubuh, tapi The Way of Keyboy kembali lagi berhasil mendapatkan karena satu player. Bahkan sekarang Sawo, ada Blazing Duet lagi dikeluarkan. Kid Bomba mundur teratur, momentumnya hilang, cukup mengerikan. Wah ini udah bukan bocor alus lagi, ini mah brutal. Kayaknya bannya sobek, langsung hilang dengan adanya Abyssal Strike yang ngebuat akhirnya bahkan ada Angela dalam tubuhnya, itu tetap hilang. Ya, itu umpan tarik yang manis banget ya. Karena yang Iya. ditendang langsung dua. Berarti ada dua hero yang langsung gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ada dua hero yang terbang bersamaan. Satu tendangan, dapat dua loh. Ya, dan itu di belakangnya udah ditunggu. Abyssal Strike dari Kairi. Yang memang sudah dibawa dari 50% HP milik Baxia sendiri. Boleh-boleh tuh. Iya. Sekali lompat 2-3 pulau terlampaui. Buy one get one ya. Buy one get one. Tapi ya kesempatan juga untuk bisa mengambil objektif di mana Turtle diamankan untuk Kairi untuk kedua kalinya. Ini menjadi awal yang baik dan terlihat lagi-lagi. Ini ceweknya fine-fine aja. Ya, cewek fine-fine. Ini bahkan lebih fine dibandingkan dengan game yang pertama ya. Betul. Semua lini malah sedang fine.
Mulai start lagi, mulai jalan lagi. Magister akan menabrak ke arah Suns karena dipaksakan oleh mereka. Tapi Suns-nya masih punya flicker dan selamat sudah dirinya. Tapi dengan Vengeance tadi yang dimiliki oleh Kid Bomba mulai lagi masuk ke bagian depan dan pertempuran kembali terjadi. Tonapan memory dikeluarkan tapi gak kena karena beberapa player. Dan Blazing 2 dikeluarkan pula, Karpinya berhasil dihancurkan. Di mana Blazing 2 dan sekarang memberikan damage begitu mengerikan. Kok ada karena beberapa player dan satu orang tertinggal di bagian belakang Kid Bomba. Gagal bombastic side eye. Offensive side eye. Tapi ini bagus banget. Lagi-lagi Kiboy-nya punya target di saat Hardguard-nya udah masuk ke arah turret. Plus ada efek terrifying yang ngebuat akhirnya gak bisa keluar. Ya, dan juga lebih ke arah terpancing ya. Iya. Karena semua mengejar Suns yang sedang melakukan recall, itu fight di depan turret, mid turret. Iya. Suns mancingnya banyak banget loh dapatnya tuh. Sekarang ada pergerakan lagi di mana beberapa player yang dimiliki oleh Deusful mulai bergerak maju mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi mereka cukup tertinggal. Ini adalah kesempatan bagus ya buat Onyx bisa kembali mendominasi seperti sebelum-sebelumnya. Karena di game yang pertama tadi agak sedikit terseok-seok. Tapi lagi-lagi targeting Kiboy nih. Selalu ke arah Baxia isi Angela. Iya. Ya, itu memang disable 2 hero langsung. Iya. Dan itu sangat-sangat bagus sekali jelasnya. Cuman yang sekarang dari Deusful-nya mereka harus bermain lebih pelan lagi temponya. Mereka udah kemakan bagaimana Suns dengan recall-nya ternyata disambut dengan agresif juga oleh Deusful. Yep. Karena dia tadi juga jarang banget kan untuk Baxianya, Baxia ibaratnya ban tubeless gitu. Yang tidak ada isiannya. Bu, ya jadi masih kosong aja. Cuman sekarang mereka sepertinya mulai menabrakkan dirinya lagi karena dari Kiboy. Tapi Kiboy sendirian ada. Pergerakan Suns di dalam tubuhnya walaupun masih gagal untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Tapi turtle-nya berhasil diamankan dan Butch masih selamat. Tembakan Astral Sphere dari Sunset Lover yang akhirnya juga bisa menciptakan poin pertama buat Deusful. Tapi perfect turtle untuk Kairi. Plus ada outer bottom turret juga yang rontok di tangan cewek om. Ya, itu dia. Dan cewek sudah mendapatkan satu Demon Hunter Sword. Dan item dari Kairi, dia punya Radiant Armor. Ya. Dia punya tadi Silent Drop yang bakal dibuat ke Athena Shield. Dan barusan flicker lagi, terpancing lagi. 2 orang, 1 selamat, 1 tidak. Yap. Dan pertukarannya akhirnya tidak menjadi adil ya. Karena Deusful tadi benar-benar cukup mau memanfaatkan waktunya di saat Kiboy-nya nggak ada. Tapi ya lagi-lagi ini Onyx yang dalam keadaan unggul. Dia punya pergerakan. Apalagi Kairinya juga udah siap banget untuk nge-armor break semuanya. Dan Suns sudah punya Lightning Transient. Yep. Ini Suns lagi cosplay jadi Joran pancing apa gimana? Karena dia tadi konek-konek mulu. Pancing Tadi ya 2 orang lagi kan ngikutin dia. Iya, dia flicker ngebalikin 1 selamat, 1 hilang tanpa kabar. Hilang. Ghosting. Loh. Tapi rame banget sih kayaknya di arah top lane-nya juga. Bahkan seakan-akan dari Deusful mereka nggak mau mematikan pergerakan dari ceweknya ya. Dibiarkan saja inner turret-nya hancur. Ya, dan ini cewek leluasa. Meskipun memang hanya dengan 4 assist. Tapi objektif diamankan oleh cewek. Oke, pertempurannya akankah kembali terjadi di dalam area Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Deusful. Tapi ternyata benar saja, coba lihat ceweknya berpindah lagi. Tapi Blazing dua langsung dikeluarkan dan juga terkumpul. Karena beberapa player, tapi Karpi mau pergi ke arah mana? Satu hit terakhirnya, Karpi masih berhasil pergi dan juga diselamatkan oleh Sawo. Karpi masih berhasil masuk ke dalam satu base yang mereka miliki. Yap, thanks to Flash of the Oasis ya tadi ya. Yang ngebuat dari Karpinya masih bisa bertahan juga. Namun offensive power dari cewek ini udah perlu diperhatikan. Ngeri banget. Karena dia masuk juga Blazing Duetnya itu totally masuk semuanya. Gak ada yang meng-cancel sama sekali. Cuman mungkin tadi damage-nya lah. Biasa di awal kayak begini ya. Dari Cloud juga kita tahu ya sangat-sangat butuh beberapa item untuk bisa menghantarkan damage-nya yang ulala. Dan yang ngeri juga ini Suns-nya sih. Udah bukan ke Hardguard. Dia IMU-nya ke Final Slash. Jadi saling tebas aja tadi udah kelihatan juga. Apalagi di gang sempit kan perangnya. Saling kipas mereka tadi ya. Kipasan mana yang lebih kencang. Dan lagi-lagi lihat positioningnya Kiboy. Siapa yang sangka dia ada di belakang situ? Tahu-tahu di sana tuh dia. Entah lewat mana dia tadi perginya. Lewat muter ya. Di sini masih di band juga sebenarnya buat Lordnya. Tapi gak ada kontes sama sekali. Ya karena mungkin dari Onyx juga udah ngetahuin posisi-posisi dari Deusful ya. Karena ada Kiboy sang informan nih di situ. Yep. Nih sementara sekarang Kairi, hey Kiboy ketahuan tapi slow, santai, punya mobilitas yang sangat tinggi, masih berhasil selamat tapi ditabrakkan. Sepertinya ada emosi yang sudah terbangun di area tersebut karena Kiboy benar-benar hampir di all in. Tapi untungnya enggak ya, masih bisa mundur juga apalagi tadi ada Cyclone Eye yang terinjak. Dan Lord berjalan di arah bottom lane, bahkan
dari Dashboard mereka masih belum punya jawaban gimana caranya mencolek turret mirip Onyx. Ya ini benar-benar lagi di zoning out. Tadi defaultnya mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka harus bisa clear Lord cepat, tapi mereka pun nggak bisa keluar. Yang pada akhirnya ini akan ada 3 lane push dilakukan oleh Onyx. Apa rasanya ya di push sama Onyx kayak begini ya? Pelan-pelan banget ini. Pelan-pelan banget tapi kenceng sih Om jatuhnya Om. Jadi slow but deadly. Iya, diem hilang tuh coba lihat. Bawah bentar lagi juga hilang, Lordnya siap bergerak masuk. Sementara 3 base utama yang dimiliki oleh Dashboard menjadi satu pagar terakhir mereka untuk bisa mempertahankan serangan dari Onyx. Walaupun memang ini masih Lord yang pertama ya, nggak punya power charge in juga terhadap base turret, namun dengan adanya perbedaan 9.700 gold, ini bakal dikawal. Oke, let's see dan final slash-nya connect. Plus barusan terlihat ada beberapa follow-up damage yang udah langsung dikeluarkan. Tapi ceweknya masih menahan lagi ke arah satu Blazing Duet yang dia milikin. Ada di bagian belakang, siap membuat stack demi stacknya. Dan barusan Blazing Duet-nya langsung dikeluarkan connect lagi karena beberapa play satu tersisa. Karvinya pun langsung menggila bahkan cewek di bagian belakang. Di saat dia balik ke titik utama dari BMI yang dia milikin. Ada korban tambahan yang dia ambil kembali. Yap, dan itu Karvi yang ternyata ditarget sama cewek. Momentum, kalkulasi battle mirror image yang tepat sehingga in out-nya tuh cewek punya sesuatu yang matang. Dan akhirnya dia bisa dapetin pick off plus dia bisa kabur juga. Ya dan di awal juga tadi Onyx-nya ya, itu secara statistik Cloud yang bisa di pressure tadi. Kalau kita bicara secara teorinya, tapi secara di lapangan yang sekarang cewek ini sudah sangat-sangat unggul. Di mana Blazing Duet-nya dia bukan hanya bisa targetin Karvi, siapapun yang nanti yang terkena Blazing Duet akan dipaksa untuk mundur. Dan dari Onyx yang sekarang mereka punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Iya, ini janggalnya beda 3. Yep. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi kah? The Way of Kiboy sudah berhasil mendapatkan ke arah satu player. Tapi lihat, Kid Bomba mencoba untuk bisa mendekat. Damage yang masuk ke arah tubuh dari Kid Bomba pun begitu banyak. Hanya saja Boots menjadi korban di area tersebut. Terkena turn part memory juga ya tadi di saat Boots-nya udah nahan banyak banget source damage dari Dashboard. Tapi ya ceweknya tadi sulit masuk ya. Lebih ke tertangkap juga kan, tadi ada flash slash yang dilepas tadi. Yep. Tapi di sisi yang berbeda ini, Kairi masih baik-baik saja juga. Ya, walaupun tadi ada salah target kayaknya. Tapi dia masih Kepleset dia. masih cukup kuat, masih bisa ngebadanin. Dan dengan 2 badan Boots dan juga Kairi, ini belakangnya soft damage juga selalu bisa masuk. Kita jangan melupakan selalu ada Kiboy juga dengan posisi yang nggak bisa ditebak sama sekali. bisa. Dan dia selalu berada di angle yang berbeda. Dan sekarang Kiboy punya flicker. Ya, oke. Kita lihat. Dan buat- Apakah ada bunyi flicker dan juga touch. Ada efeknya begitu ya. Lalu ada yang terbang. Itu biasanya satu. Lihat bagaimana tuh Kiboy yang jauh banget. Di situ lagi loh. Tapi kayaknya udah mulai disadarin sih. Iya. Ini Dashboard udah gak mau kecelek dengan kedua kalinya, tapi Magistornya dipegangin. Yap, dan Boots-nya siap untuk menghadang pergerakan dari Magistor. Siap membawa kunci Inggris ya. Untuk langsung membongkar itu velg dengan ban-bannya. Kunci Inggris, bener juga nggak salah. Tapi emang Magistor gak dikasih masuk sama sekali, bahkan untuk mengintip dan menengok ke arah Lordnya aja tuh dipagerin terus. Lihat Nggak item. punya tiket bang, mau nonton bang. Nggak boleh. Oke, item Kairi full defense juga. Still like plate ada, anti kuiras. Dia bahkan gak jadiin Athena Shield langsung. Karena udah cukup pede kali ya. Kalau melihat dari item yang memang sudah unggul cukup jauh dibandingkan dengan Baxia. Cewek full item. Iya. Buset. Dengan Baxia Angela yang biasanya nih kalau ada Baxia Angela vlognya ini mereka harus menang di early. Karena kalau sampai mereka kalah di early mereka gak akan bisa ngedrive gamenya sampai dengan ke late game, super late game. Kayak gini ya teman-teman ya, disiplin wave-nya coba lihat. 3 lane sekaligus akan mereka hantarkan, tapi final slash-nya tadi sudah dikeluarkan pula. Kid Bomba! Satu hit terakhir selesai sudah. Mission complete by Boots. Wah itu Boots-nya, wah pressure run flicker yang on point juga. Dan sekarang Lord-nya bakal berjalan di arah bottom lane. Oke, Lord sudah masuk, Lord sudah bersilaturahmi. 5 player yang dimiliki oleh Onyx. Siap langsung menyambangi juga satu base utama yang dimiliki oleh Diospol. 4 player tersisa. Sebenarnya Magister langsung saya dimasukin karena ada Sawa di dalam tubuhnya. Dan mereka siap untuk bisa membesar lagi ke arah satu base utama yang dimiliki. Tapi Kiboy yang di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player. Ceweknya mundur terlebih dahulu, sementara Sansia tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Diospol. Tapi mereka mundur kembali semuanya bergantian. Dan sekarang Kid Bomba sudah hadir kembali. Dan mereka masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Tadi seharusnya flicker ke dalam base. Iya. Itu tapi nggak ada target yang ternyata bisa dioptimalkan. Dan akhirnya walaupun base turret hancur, untuk Dashboard mereka masih bisa bertahan. Iya. Dan sekarang Dashboard pun mereka bermain dengan kumpul 5 semuanya, nggak ingin pick off lagi. Terutama untuk Kid Bomba tadi yang menurutku dia terlalu cepat untuk keluar.
Final Stress bisa dibuka tadi area mid-nya, tapi dia tiba-tiba tertahan juga dengan adanya Energy Eruption yang diberikan Boots. Wah, ngegas lagi. Coba lihat Kairi pasang badan, Final Slash-nya dikeluarkan Kairi. Tepat berada di tengah pusat defensif yang dimiliki oleh Diospol, dan pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba mencoba untuk bisa mendapat lagi dengan Pension yang dimiliki. Tapi Sans-nya di bagian belakang ada Winter Trencher, langsung dipepet habis saja. Akankah Sans bisa selamat? Tapi Sans-nya masih bertahan sejauh ini. Coba lihat. Bahkan dia berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Again and again, Sans kembali menunjukkan mekanik tingginya. Yap, dan ini Boots yang menjadi garda terdepan dan dia memanfaatkan adanya energy eruption untuk bisa memegang player-player dari Dustfall. Ya, dan dia juga punya sword escape kan. Ada flicker yang meskipun memang lagi proses cooldown sekarang. Brave Smite yang dipakai tadi sama Boots-nya ngebuat dia sustain abis untuk berada di depan secara terus-menerus. Tapi tadi yang bahaya, itu cewek udah hampir tumbang. Untung BMI ada dan bisa ditaruh di belakang untuk kabur juga. Dan sekarang ini akan menjadi salah satu ya, bisa jadi Lord penentu juga. Kalau memang dari Dustfall-nya ingin bertahan ya, mereka bisa coba untuk kontak Lord ini. Bisa Iya. itu cepet banget. Cewek attack speed-nya udah gak ketahan lagi tuh. Cewek kayaknya dari tadi cuma basic attack gitu tadi. Iya, deres banget tuh pengeluaran gitu. Hah? Iya. Ya. Sementara Magister pun oke, balik arah untuk pakai power steering. Coba Wah. kalau tidak, lurus terus tadi itu mah. Gak bisa belok. Gak ya. bisa belok, susah beloknya bang. Setirnya keras ya, berat. Tapi Lordnya udah langsung spawn juga nih. Di arah mid lane, Sunset Lover udah selesai dengan Divine Glaive-nya. Kalau berbicara tentang adanya Sunset Lover dengan Novaria, ini minimal adalah satu lane yang bisa dipegang. Dan akhirnya Athena Shield ya, setelah Buset. menunggu cukup lama. Setelah Silence Drop selesai menit 16. Oke, Baru ada Athena Shield. Sunset Lover pun tadi terkena begitu banyak damage ya yang bisa dihasilkan oleh Valentina, oleh Sans. Sementara sekarang Lordnya di bagian tengah udah mulai masuk ke dalam area base utama yang dimiliki oleh pemain Deadpool dan juga Kiboy. Hampir saja mendapatkan Karpi, tapi Karpi untungnya masih berhasil pergi juga karena pemain berbeda. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba sedikit lagi habis sisa, Kid Bomba pun masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama karena Kid Bombanya pun berhasil dihancurkan. Tapi setidaknya mereka menghancurkan lagi ke arah Lord. Wave Minion akan segera masuk lewat tengah, lewat atas, lewat bawah. Mereka belum menyerah. Ada Karpi, efek Terrifying yang masuk dan Karpi. Bisakah dia bertahan? WWD udah diaktifkan tapi ternyata Karpi pun langsung menghilang kesempatan untuk Onyx bisa menghancurkan lagi karena base utama yang dimiliki oleh Deadpool. Waktunya 2-0 for Onyx. Yap, dan bisa dibilang kali ini kemenangan yang cukup mutlak untuk Onyx. Ya, untuk dari segi beberapa indeks ya, counter lineup rating, ini bisa dipegang sama Onyx. Dan kita akan melihat ini dia match point, satu kemenangan lagi untuk Onyx bisa secure tiket ke babak final upper bracket. Dan ini dia game yang ketiga. Oke, waktunya kita menuju ke Land of Down. Wah, masih belum kembali ke bumi loh teman saya. Aku Masih gak melayang kuat, dia, masih gak melayang. kuat saya Pak. Masih melayang. Tapi ya kalau ngelihat dari, dua retribution, dua purify yang dibawa. Sabar. Iya tadi soalnya udah dipakai awal-awal, retrinya sama Magistor itu. Satu retri dipakai, dua purify diambil. Masih untuk respect Onyx. ya sebenarnya. Maksudnya udah ada time journey, tetap ada dua purify. Ini susah banget targeting dari Kid Bomba sama Sawo-nya berarti. Ya plus Nah. ini match up-nya ya sekarang di God Laner antara Iritel dan juga Bruno. Ini udah jauh banget loh game-nya sekarang kok. Betul, betul. Jauh di antara dua marksman itu aja jauh. Apalagi ditambah Digi kayak begini. Ya, kalau dulu kan kita bisa bilang ada Bruno, ada Iritel. Iya. Ya. Kalau yang sekarang ini udah gak bisa karena secara damage atau lebih ke ultimate-nya dia, heavy crossbow-nya ini memang sudah terkena nerf. Dan aku pengen ngebahas kenapa ada dua purify kalau memang ada Digi. Karena kemarin sempat kita mau lihat ada Digi yang dipakai. Ya. Ternyata dengan 4 flicker nggak menyelamatkan sama sekali. Ya kayaknya Fireflux yang main waktu itu tuh. Nggak menyelamatkan ya. Nggak menyelamatkan. Oke. Diginya. Tidak menyelamatkan ya teman-teman ya. Hanya Jadi- mengurangi risiko. Betul. Iya. Tidak benar-benar menghilangkannya ya. Jadi mending ada purify lagi jadi lebih aman gitu loh. Yap. Aha. Secure banget lah pokoknya, dan ini PR dari Sawo nih, targetingnya makin susah kan. Masalahnya yang satu-satunya gak ditarget lagi nih di belakang. Iya. Itu ada cewek yang harusnya bawa purify, tapi dia cukup percaya diri dengan adanya time journey yang selalu bisa Betul, backup. betul. Dan juga kalau Bruno Purify agak Agak kurang gitu. nggak sih? Kurang banget Kayak bisa sulit. ditangkap banget dia. Dan Yap. ini dia pressure yang masuk. Holy shot. Yap, ini kalau memang nanti hadir lagi tuh Diginya untung pergi loh. Coba tadi ada di situ, bisa jadi untuk Iritelnya pulang loh. Iya, tapi nggak usah disuruh pulang juga. Itu plating gold di bawah itu udah lumayan banget. Yap. Di bawah separuh sekarang. Ya, kelihatan lagi ya dari Onyx sekarang udah mulai panas. Udah mulai bisa mengendalikan dari segi early-nya juga. Hanya kesulitan di game yang pertama aja, namun
setup menuju ke arah turtle yang Iya. ternyata masih ditarik ulur dulu nih, di reset. Ya ampun, turtle-nya akhirnya direset kembali lagi menuju ke dalam rumahnya. Awalnya diberi harapan lalu berujung disia-siakan. Ternyata hanya berakhir menjadi angan. Iya. Tapi untuk Kid Bomba lagi-lagi ini udah mulai join fight-nya juga untuk bisa setup. Tapi Boot sekarang sudah mulai men-screening balik keberadaan dari Kid Bomba. Yap, ada Kid Bomba yang sudah stay di atas tersebut, tapi Pulsion dan juga Flicker. Turtle-nya berhasil lagi diamankan, tapi pertempurannya, first blood-nya berhasil diciptakan pula. Uranus-nya berhasil mendapatkan satu orang, tapi Sawo menjadi korban kedua. Akankah ada korban ketiga, tapi Umang Kistor untungnya masih berhasil pergi dengan Tam Ciruni pula yang udah langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Sunset Lover akankah bisa bertahan, ditembaklah sudah pundak dari burung bulat kecil yang lucu ini. Turtle ditukar dengan adanya 2 point kill. Ini bisa dibilang untuk Onyx masih terbilang cukup unggul ya. Yap, tapi keunggulan mereka juga ini harus bisa dibalaskan di gold lane ya. Karena kita melihat bagaimana dari Carvi ini masih bisa untuk bertahan di bawah turret dia. Dia belum bisa dipancing untuk recall, sedangkan Cem ini harus recall karena memang mananya udah habis juga. Masih coba untuk bermain aman terlebih dahulu antara kedua belah gold lanernya pun. Tapi ya balik lagi dari segi range yang bisa dimenangkan oleh Bruno. Ini Carvi yang kita tahu sekarang Iritel juga udah mulai tersingkir kan dari opsi prioritas. Jadi dalam keadaan yang cukup tertekan loh. Ya. Apalagi kan ada, wah lihat tuh kelinci banyak banget. Rame ya, serba salah mau keluar salah nggak keluar juga nggak bersih-bersih nih nanti. Banyak banget, tapi Keyboy hadirlah sudah di area tersebut. Coba lihat, banyak banget yang dia parkirin di situ ya. Itu kelincinya ya. Ya parkirnya juga di luar kan, jadi mau gak mau kalau mau nge-clear ya keluar dari rumput, nge-refill juga sekalian. Iya, tapi Boots Oke, terjebak. Boots-nya ada satu impulsion lagi tadi dan berhasil lah sudah Boots untuk selama dia tersebut. Coba lihat berapa banyak source skill yang keluar, sampai ultimate keluar. Iya, karena balik lagi Purify. Purify, Yang betul. menjadi jawaban juga atas implosionnya gagal, tapi di arah bottom lane. Yap, itu dia pertempuran yang kembali terjadi. Coba lihat sedikit lagi Petrisa. Di mana pergerakan dari Carvi-nya. Satu yang terakhir Carvi masih berhasil bertahan dikejar oleh Kairi. Dan berhasillah sudah diselesaikan oleh Kairi dan mendapatkan korban ada Carvi. Tapi Sawonya pergi ke arah mana? Kairinya mencoba untuk bisa bertahan. Ada efek Divine masuk ke dalam tubuhnya. Kid Bomba mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Kid Bomba. Reverse time-nya harus balik lagi menuju ke titik awalnya. Wah, ini Symphony of Skill-nya berjalan begitu cantik. Masuknya ganti-gantian, yang ngejarnya pula ganti-gantian, dan akhirnya ini membuat dari Onyx pun berhasil untuk bisa merenggut nyawa Kid Bomba untuk pertama kalinya. Ya dan bahkan tanpa healer ya sekarang ini berarti akan ada Astral Sphere yang kalau memang dia bisa masuk dan mencicil, ini pemain dari The Souls, mereka gak bakal bisa Hampir aja Wah. kereset tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Luar biasa sekali Boots-nya. Masuk, mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu lagi pergerakan lewat Secret Hammer tadi udah dikeluarkan. Tapi sejauh ini walaupun dia udah standing di area tersebut. Disedot lagi, diakhirilah sudah pergerakan dari Boot. Dan satu orang ditukar dengan satu turtle. Ya, berarti ini job desk-nya dari Boots adalah makanin semua source dari Deathvault. betul. Yep. 2 kali kelihatan dan banyaknya juga tadi yang harus dikeluarkan untuk bisa numbangin Boots-nya. Gak ada Purify, membuat dari Boots tidak terselamatkan kali ini. Ya dan memancing juga ya. Keluarnya ya semuanya dari Boots kan memang itulah tugas dari Uranus juga. Kedepannya ya dia bisa juga untuk melakukan potong minion wave. Yep. Waduh, sementara sekarang Kid Bomba pede juga ya untuk bisa ngezoning langsung pergerakan yang dimiliki oleh cewek. Tapi di bagian belakang Keyboy mencoba untuk bisa mengejar. Akankah dari first time yang bisa nyangkut ke dalam tubuh dari Kid Bomba? Ada satu penalty zone yang udah langsung dikeluarkan dan benar saja. Reverse time yang udah langsung dikeluarkan. Kid Bomba harus mengeluarkan lagi karena satu flicker. Tapi ceweknya berusaha untuk bisa mengejar di bagian belakang. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tidak apa-apa. Tebel. Kairinya mah aman ini mah. Ini Turret gak ada harganya di mata Kairi ya. Lempeng aja dia jalan. Dan ternyata Deathvault juga udah mulai adaptif. Dia nggak mau ngeladenin fight-nya. Dia lebih memilih untuk melihat celah siapa yang lagi sendirian. Nge-mirror aja ya Iya. daripada di screening terus-terusan. Karena kalau screening juga mereka sedang kalah gold tadi. Dari itemnya hybrid build ini untuk Lancelot. Orex ada di tangan dia, bisa jadi Thunderbolt. Waduh, Sans-nya mencoba untuk bisa kabur. Satu Phantom Execution masuk ke dalam tubuh dari Sans. Tapi sekarang ada Time Journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Keyboy pun mengeluarkan hal yang sama. Di tengah mereka berhasil di zoning out. Outer turret mid-nya berhasil diamankan. Tapi untuk sekarang didoronglah sudah Kairi. Dikeroyok habis-habisan. Tapi cewek ada satu flicker dan masih berhasil kabur lagi. Tempatnya berbeda dan Burce masuk lewat belakang Kid Bomba. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi masih ada Sunset Lover Jam untuk memberikan backup damage plus Sawo yang melihat dari kejauhan. Ini trigger dari Time Journey yang juga bagus banget ya dari sisi Deathvault-nya.
Akhirnya ada flicker implosion yang ternyata targetnya menuju ke arah Kairi yang nggak ada escape tools lagi. Betul, dan ini memang penting banget ya untuk bisa men-trigger agar time journey sepatnya dipakai oleh E-Boy. Tapi Boots, Oh, ini tempel habis-habisan juga. wah kena execution strike, kena arcane shade. Ya memang nggak bisa kemana-mana lagi dan akhirnya ada space juga yang bisa didapatkan oleh Karvi untuk setidaknya dapetin beberapa experience tambahan dengan hancurnya outer bottom turret. Dan ini dia yang dibutuhkan ada Dustfall. Mereka bermain lepas, mereka bermain lebih kebanyakan dengan hero comfort sih kalau kita Ya. ngeliatnya ya. Bagaimana Sawo, dapetin Tigreal-nya, Sunset ya oke lah, gak ada Paramis, dia punya Valentina juga. Oke, dan untuk sekarang outer turret udah hancur semua dan Desvolt mulai memiliki tempo permainannya dengan 2.300 gold lead yang dipegang. Ya, sebenarnya yang paling kelihatan naik banget ini Karvi. Yap. Karena tadi Karvi setauku dia tertinggal 800 gold. Oke. Tapi sekarang malah unggul dibanding cewek loh, unggul 400. Karena dapat turret tadi juga, plus dapetin 1 poin Ya. kill pertamanya untuknya. Tapi ya, untuk Onyx mereka punya asuransi, tapi Implosion? Waduh, Sans berhasilkah selamat menembakkan lagi kah sesaat lagi. Dar tadi mungkin kena ke arah satu player. Tapi di area bawah, Karvi mencoba untuk bisa mendobrak lagi ke arah satu inner turret. Sawo melihat dari kejauhan ada satu cycling lagi, cyclone ya hampir aja. Kenapa ultimate-nya Matilda yang mau saya sebut ya? Cyclone Eye ya. Ingat-ingat tadi Pak. Oke. Sabar dulu nih ya, karena temponya tiba-tiba diperlambat oleh Dustfall juga. Mereka melihat kalau gak ada Keyboy di area dekat-dekat dengan temannya, mereka langsung aja masuk tuh tadi. Sawo sekarang dia udah gak segan-segan pakai implosionnya, meskipun ke satu hero. Mancing Purify-nya yang penting keluar dulu. Iya, harus ada triggernya ya, Betul. walaupun cukup mahal juga. Waduh, langsung kedorong lagi akankah Boots bisa selamat karena dia langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Coba lihat Boots-nya, bisa kabur kah dia sedikit lagi berpisah tapi Boots-nya berhasil diamankan pula di area tersebut. Dan mungkin karena adanya tipikal dari Uranus ini yang akhirnya ngebuat satu lane XP-nya jadi terbilang cukup lane mati ya. Karena ya udah dia jalanin lane-nya terus-terusan. Karena kalau misalkan mau screening juga dari fight-nya, apalagi ada Karvi punya armor break, itu yang ngebuat dari Uranus gak sedurable itu di sini. Bener, dan ya jangan lupakan Kid Bomba ya. Iya. Dengan penalty zone-nya yang juga akan membuat Uranus terpaksa biasanya untuk menggunakan Consecration. Yep. Atau memaksa Purify. Oke, ini dia Conceal udah dikeluarkan tapi Sawo udah kehabisan dari efek tersebut. Time Journey udah dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mendekat ke arah dari satu Lord utamanya. Lordnya berhasil langsung diamankan tapi Kid Bomba berhasil dihancurkan. Apakah mereka akan membalikkan keadaan mencoba untuk bisa mengejar lagi Burcia? Tapi ditembak langsung dari Sunset Lover. Masih ada Cyclone Eye. Mereka gagal untuk bisa mengejar ke arah beberapa player dan Magister. Mendekat ke arah satu monster jungle. Wah, kehilangan Lord tapi dapetin outer middle turret. Ini pertukarannya cukup mahal loh. Masih bisa mengimbangi sebenarnya buat Onyx juga ya, meskipun mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Tapi sebenarnya juga Lord yang cukup penting bagi The Soul kalau mereka mau berlari lebih jauh, dan Boots masih memancing juga. Waduh. Habis-habisin semua source skill lawan. Nah, impulsionnya tadi udah terlihat ya. Tidak ada lagi dari Terisla. Apakah mereka akan mau membalikkan keadaan ataupun mereka akan mau mencoba untuk bisa membalaskan dengan melakukan sebuah setup utama. Tapi cewek masih ada satu flicker, bahkan sekarang Magisternya ditarik lagi dengan satu lagi. Reverse time ditembaklah sudah. Dengan cycling yang begitu menyakitkan Astral. Spear yang connect ke dalam punggungnya. Yap, itu aimnya tajam banget ya. Kena hit paling ujung dan sekarang Sunset Lover beserta Kid Bomba sudah mulai dikejar-kejar, dan apalagi sumbangan damage magic dari Sans ini akan semakin besar dengan ada Divine Glaive yang baru saja selesai. Benar, dan juga tugas dari Onyx adalah melihat kapan Implosion sudah dipakai dan mereka bisa melakukan engagement dari sana. Iya, pakai PD mereka kan jadi Iya. untuk bisa berkumpul juga berdekatan untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi malah Victor pun sekarang udah ada di dalam tubuh dari Bruno. Ngejar lagi dari networknya. Ya, dan dari Novaria, dari Sans yang sudah mulai mendapatkan item Lightning Truncheon, Divine Glaive juga punya, tapi Boots selalu jadi inceran loh. Oke, di bagian bawah kita lihat Boots-nya satu hit terakhir. Boots-nya pun hancur tapi Kairi mencoba untuk bisa mendekat ke arah beberapa player, tapi Karvi menjadi tujuan utama. Karvi jat down. Dua player dan tiga. Ditembak lagi oleh San Kilasan. Ampun. Ditembak dari luar Land of Dawn. Ini membuat adanya Karvi pun langsung down. Dan targeting Kairi yang langsung ngejar ke arah Karvi itu bagus banget. Yap, tapi belum berakhir di sana karena Magister levelnya ini sudah maksimal. Sedangkan Kylie masih di level 13, tapi untuk team fight-nya Kairi langsung mengincar bagian belakang agar ini membuat damage dealer juga tertahan. Kairi retreat movement dapat gas. Langsung jatuh dari Ducati ya. Itu Sawo
ditembak dari luar. Bener-bener siapa yang sangka ada di luar Land of Dawn kan. Tapi ya untuk dari sumbangan damage-nya juga makanya udah kerasa. Even pun itu ke Sawo kan, karena ada Lightning Truncheon pula. Ya, dari Carvey-nya sih, ini udah hampir full item juga ya. Karena dengan adanya, sama lah item dengan Husklaw, Berserker, Melvic Roar. Ini 2 marksman memang bisa aktif, tapi jelas lebih sakit sedikit. Ini Carvey kalau kita bilang, karena dia punya splash damage. Heavy Crossbow yang bakal bisa mengincar juga ke boots-nya sebisa lebih. Dengan Uranus ya, dengan kapabilitas dari Uranus juga, ini boots bisa makan cukup banyak damage. Jadi tergantung bagaimana nanti setup dari Dusfold-nya, mereka harus bisa memaksimalkan Sawo dan melihat kapan time journey akan dipakai. Ya karena time journey juga bisa di-copy kan sama Dusfold. Mereka punya Valentina. Kembali lagi menuju ke pit dari Lordnya. Sunset Lover bergerak sedikit maju ke depan. Kid Bomba menjadi orang tengah untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang masuk dan juga informasi dia dapatkan. Tapi dari Disvolt juga berkali-kali mereka cukup terbilang all-in kepada Boots ya. Jadi itu yang ngebuat dari Onyx punya momentum untuk ngebalikin keadaan. Di saat source-nya udah kepancing semua. Yap, ini dia. Sebuah penentuan ya di area dari Lord. Belum lagi pemain dari Dioscuro. Mereka berani-beraninya menggunakan Kairi depan Lancelot. Loh, menggunakan Kairi depan Lancelot. Begitu ya. Bener juga. Tapi untuk Lordnya sekarang masih ditarik ulur terlebih dahulu dan zoning dari kelinci-kelincinya. Kipo ini. Banyak banget. Wah, buset dah. Itu damage-nya masuk. Tadi itu harusnya. Untung masih ada 1 ton Rose, tapi sedikit lagi ya Spiritisa di dalam tubuh dari luar tertembak lagi sudah. Suns-nya berhasil untuk menjaga jarak sejauh ini. Lord-nya belum menjadi milik siapapun. Kairi-nya level 14 masih menjaga badannya, tapi barusan penalty zone langsung dikeluarkan. First time-nya connect ke dalam tubuh dari Kid Bomba, mencoba lihat Sawo-nya sedikit lagi tersisa. Bahkan dari Kid Bomba udah harus pergi pula. Mereka bau gak bau pun harus masuk ke dalam area pertahanan. Mereka milikin, tapi game pause terjadi. Yap, dan di saat sebelum adanya Kid Bomba yang dikejar-kejar juga, Lordnya dipegang sama Kairi dan Magister dan Retribution dari Kairi. Yang ternyata berhasil untuk bisa men-secure Lord untuk Onyx. Ya, dan Onyx mereka tinggal usir mundur juga tadi. Karena team fight untuk kitingnya dengan tanpa kehadiran healer di sisi dari Dusfold. Ini membuat mereka juga sulit. Dicicil dengan Novaria, masih ada backupan cover, time journey yang dimiliki oleh DK. Iya, wah tapi ini mengerikan ya. Dari awareness-nya Suns, dia ngecek rerumputan. Mantep pada Marshall-nya nih. Dari belakang loh, kayak ada ancang-ancangnya dulu. Wah, keambil Suns. Apalagi damage-nya makin besar, dia udah selesai dengan Blood Tuh, lihat tuh, Wings. Suns punya Bloodwing, nembak ke siapa nih? 1, 2, 3, dar! Enggak kena. Itu di tengah swing, tapi keambil lagi. Oke, keambil sudah purple buff-nya. Dan Magister sekarang terkurung kah? Untung masih bisa pergi. Wah, nggak punya purple buff, Lordnya juga. Tapi wow, teror ancaman dari Suns dengan Astral Sphere sudah menghantui Dusfold. Yep. Dan ini berarti nge-bypass untuk Holy Crystal ya, langsung berarti ke Blood Wings. Berarti memang dari Lightning Truncheon lebih memilih untuk magic power-nya yang besar. Dan kita tahu bagaimana Blood Wings memang menjadi salah satu jawaban juga. Lordnya akan bersilaturahmi lewat 1 best top turret. Sementara sekarang Lordnya sudah menabrak masuk, ada Kairi tepat di belakangnya. Lord udah tebal tapi di belakang ada Kairi yang tebal juga. Phantom Execution gagal dikeluarkan. Dan Magister berhasil lagi dihancurkan dengan adanya 1 time journey yang cukup terlambat. Sunset Lover pun harus berubah kembali menjadi Valentina. Tapi 4 player ini akankah sanggup untuk bisa menahan gebrakan yang akan dibuat oleh Onyx? Ya karena masih ada wave minion yang besar-besar juga di arah mid dan bottomnya. Dan lagi-lagi Suns. Ini juga memberikan perimeter untuk bisa outer dari base middle turretnya hancur. Yap, sementara Suns-nya mencari posisi yang berbeda. Hampir saja Carvey, tapi pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Sawonya terpaksa sendirian ditinggal dia tersebut. Sawonya tersiksa. Sunset Lover berusaha untuk bisa kabur ditembak tapi tidak kena. Sementara sekarang coba lihat dari Carvey yang benar-benar langsung dihancurkan di atas sebuah penalty zone. Korek karena beberapa player tapi Kairi berhasil dihancurkan pula oleh Kid Bomba. Ditembak lagi oleh Sun. Sun benar-benar memburu Kid Bomba untuk segera dihancurkan. Tapi 1 wave minion akan segera masuk kembali. Coba lihat dari Magisternya sudah mulai hadir untuk bisa menghilangkan 1 wave minion. Tapi Magister ditembak kembali, 1 wave minion mulai masuk lewat bawah. Suns-nya kembali langsung saja ngesaman Rika-Rika. Yes, dan cukup disiplin ya dari Onyx. Mereka nggak maksa juga untuk bisa langsung nge-end cara base-nya. Karena pemain-pemain dari Dusfold juga udah spawn 1 persatu. Lebih memilih untuk menantikan Lord yang selanjutnya karena nggak lama loh, 23 detik ke depan. Dan benar-benar diganggu ya dari Suns dengan recall dia di barisan depan, nggak perlu untuk kembali ke base.
Iya, apalagi nggak ada healer kan dari Desvolt. Jadi mereka bisa nahan damage oke lah, tapi nggak bisa untuk yang nge-regen lagi dari segi HP-nya. Ya. Dan Lordnya juga akan spawn sebentar lagi. Setup dari Onyx di mana Desvolt mereka akan sedikit kesulitan karena best start sudah habis semuanya juga. Dan kalaupun mereka mau masuk, mereka harus mencari celah kapan nih ya. Time Journey ini selalu menyelamatkan kalau ada implosion. Buka peternakan. Penangkaran kelinci nih ya. Siapa yang mau lewat ketahuan, tapi itu dia Kid Bomba yang ternyata udah mulai menginjak kelinci-kelinci dari Keyboy. Yep. Gak bisa lagi nge-zoning out terhadap Lordnya. Waduh, Wah. Lordnya berhasil diambil, alarm bomnya connect, ditembak lagi. Damage ngepok kayak begitu aja kadang bisa ngancurin loh tiba-tiba. Iya, karena gak ada healer. Dari sisi ya, tanpa healer mereka gak bakal bisa untuk langsung nabrak, ambilin semua alarm bom punyanya Digi. Iya, dia ya dari Astral Sphere juga kan masalahnya. Iya. Dia harus mau gak mau ya pulang atau Yap. mencet Waduh, Dragonnya. Sansnya! Terlalu berani Sans di area tersebut. Oke. Ada sprint yang sudah di-pop up oleh Carvi. Out of position. Digas tadi. Digas langsung. Karena tahu sendirian mungkin ya, dan tahu juga dari segi damage-nya, apalagi kita tahu Novaria ditempelin, itu kan susah. Iya, langsung terkena heavy crossbow. Dan ya sekarang tanpa kehadiran Suns ini 4 lawan 5. Sebenarnya agak sedikit berat bagi Onyx kalau Yep. mereka mau naik ke atas. Oke, tidak ada high ground untuk bisa memberikan damage tambahan. Tapi setidaknya mereka masih punya pergerakan dari Digi yang bisa memberikan buah efek anti-sisi. Tapi mereka masih berkumpul di bagian belakang. Lordnya dibiarkan sendiri dan Lordnya dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan kelihatan banget ya dengan hilangnya Suns tadi di area bottom lane, power untuk push dari Onyx walaupun mereka dapetin Lord, ini nggak cukup untuk bisa ditembuskan oleh mereka. Ya, mereka harus lebih bersabar juga ya, karena dengan 5 menang kuantitas dari Desvolt-nya bisa jadi ditabrak balik. Ini Sansnya udah hadir lagi nih, siap-siap nih ya. Mungkin Astraliko akan segera langsung dikeluarkan dan siap untuk bisa menembakkan lagi. Tapi Sansnya mulai maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi targetnya? Sans! Mencoba untuk bisa membalaskan dendamnya dan Carvi terkena pula damage-nya begitu menyakitkan. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Ada Retribution udah langsung dikeluarkan pula. Astraliko dikeluarkan, Astral Spill dikeluarkan. Kid Bomba terbakar sudah tubuhnya. Dipaksa untuk mundur lagi, memang tidak semudah itu ya untuk bisa menembus lini pertahanan dari Desvolt. Ngelihat juga ada beberapa frontliner di sana, ada Kid Bomba dan Sawo yang siap pasang badan di depan. Ya, tapi ini memang masih di zoning juga bagi Onyx. Jadi mereka tahu mereka gak punya kapabilitas untuk naik sekarang. Defense-nya masih cukup rapat, berhasil dimainkan oleh Desvolt tadi dengan mencuri Suns. Jadi di next Lord-nya ini harus menjadi lebih berhati-hati bagi Onyx. Mereka gak boleh lagi terpisah, gak boleh terlalu maju. Semisal satu pemain tanpa adanya backupan dari pemain yang lain. Yap. Ini belum ada lagi peternakan wudut ya. Enggak ada. Belum ada. Belum, sabar. Tapi ya untuk Immortal udah diselesaikan juga Wah. oleh Kid Bomba, tapi ada yang terjebak. Yap, untungnya tadi reverse time masih bisa didinai pula. Pertempuran kembali terjadi. Ada 2 time journey yang terlihat di area tersebut. Sawonya berhasil sama dan juga pergi dari tersebut. Sementara Kairinya masih mengejar di bagian belakang dan juga ada pancer yang udah langsung dikeluarkan. Tornrosel hingga kena karena siapa. Pertempuran kembali terjadi. Keyboynya berhasil dihancurkan. Hingga membuat beberapa player kehilangan dari Immortalnya, bahkan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang Kid Bombanya berhasil langsung dilenyapkan pula. Sansnya mencoba untuk bisa menembakkan dari arah yang cukup jauh. Burstnya ada di bagian belakang, mencoba untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa membalikkan keadaan ke arah tim dari Onyx. Yes, dan juga tadi Keyboynya pakai flicker buat reverse time ya. Ngejar ke depannya, tapi ya untuk Lord Evil sekarang sudah muncul. Dan juga satu player yang hilang dari masing-masing tim. Ini terlihat harusnya Onyx bisa memegang kendali terlebih dahulu karena base turret yang udah rontok, Desvolt udah harus ngerjain PR untuk clear dulu. Aduh, damage-nya masuk ke Magister gitu banget. Carvi? Tapi sekarang Sansnya dicoba untuk dikejar kembali oleh Carvi. Carvi udah mempop up ke arah satu sprint yang dia miliki dan ini menjadi informasi yang cukup baik. Ya, terlihat memang Boots ini gak ada yang bisa menghentikan dia sama sekali ya. Sampai dengan sekarang. Karena begitu banyak damage yang sudah diberikan. Tapi masih belum berhasil juga. Sunset Lover punya Blood Wings juga akhirnya. Jadi secara damage kita bisa bilang Valentina ini udah full burst damage. Lihat tuh ada semuanya di sana. Dari Holy Crystal-nya, Divine Glaive-nya, Lightning juga. Dan bisa memainkan cooldown yang sangat maksimal. Dan ini akan menjadi duel sebenarnya antara positioning dari Sunset Lover. Kalau dia bisa dapetin time journey dan bisa membackup Magister. Ini Sans lagi ngumpulin duit nih. Kalau kan ada Winter yang harus mereka beli gitu loh. Ataupun harus dia beli. Hey! Astraliko-nya sudah dikeluarkan. Spear-nya sudah terlihat. Gak kena karena siapapun. Sementara Sawonya sendirian. Secret Hammer karena yang berbeda. Immortalnya pecah. Ada cewek mencoba untuk mendekat. Ditembak lagi dengan Astraliko. Lordnya segera masuk ke dalam area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Deus Pool. Sementara sekarang Burst-nya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan penalti zona connect karena beberapa beda sekarang. Dengan time journey udah langsung dikeluarkan. Mereka semua berhasil dapat. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for Media. Dan padahal saja.
akankah bisa didapatkan Immortalnya pecah. Satu yang terakhir prop cewek. Savage Katina. Winter Dragon tapi tetap saja sekarang Onyx berhasil mendapatkan kemenangan top 3. Sudah terpegang gelar juara dari FA World Championship. Sesaat lagi bisa diraih juga.